Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, dalam kehidupan kita pasti kita pernah melakukan kesalahan dan atau juga menerima pengalaman-pengalaman yang buruk. Biasanya kita belajar dari sebuah kesalahan dan biasanya juga orang-orang akan mengalami perubahan besar dalam hidupnya setelah menjalani penderitaan yang luar biasa. Dan ketika itu selalu ada dua kemungkinan bagi orang itu akan berubah, yaitu hidupnya berubah menjadi sungguh-sungguh baik atau malah menjadi sungguh-sungguh hancur. Dua pilihan terakhir ini ditentukan oleh iman kita. Tergantung iman Bapak Ibu sekalian, ketika mengalami penderitaan, ketika menerima suatu kesalahan, ketika ingin bertobat dan melakukan perubahan, itu tergantung iman. Apakah kita mau menjadi berubah untuk sungguh-sungguh baik atau malah sebaliknya menjadi sungguh-sungguh hancur. Saudara-saudaraku yang terkasih, kebanyakan dari kita pasti pernah menolong orang, ya kan? Ada yang gak pernah sama sekali menolong? Coba angkat tangan. Gak mungkin ada yang mau, ya kan? Atau ikut dalam kegiatan sosial, pasti pernah. Menjadi relawan di daerah bencana dan sebagainya, itu pasti diantara kita pernah ada yang melakukannya. Dan ketika itu ada dua karakter manusia, ya, ketika kita bantu atau tolong. Yang pertama, ketika dibantu ada yang bersyukur karena ditolong, berterima kasih sungguh. Yang kedua, ada yang malah menuntut ditolong lebih. Itu ya. Selalu saja ada yang merasa seakan-akan pertolongan kita itu memang sudah seharusnya diberikan, yaitu memang sudah harusnya kamu bantu saya, gitu kan. Sehingga orang-orang seperti ini akan cepat marah atau tersinggung ketika pelayanan kita atau bantuan kita yang kita berikan kepada mereka kurang memuaskan. Padahal itu adalah sebuah pemberian yang ikhlas dari kita. Bahkan kita heran, kenapa ada orang mau ditolong kok malah menuntut. Maka ada pepatah ya, dikasih hati minta jantung, gitu. Dikasih jantung minta gedebok pisang, gitu. Ya kan? Kan ada jantung, ada gedebok pisang, gitu kan. Tapi itulah kenyataannya ya, ada di antara kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari orang-orang yang seperti demikian. Kalau kita sendiri misalnya menjadi orang yang butuh bantuan, mungkin kita pun akan bisa melakukan hal yang sama, menuntut orang supaya membantu kita, menuntut orang lain atau saudara kita atau keluarga kita, teman kita, bahkan Tuhan sendiri untuk harus menolong dan membantu kita. Kalau sedang susah, kita seakan-akan menjadi yang paling berhak atas sebuah pertolongan. Disinilah akan tetapi, bukankah pertanyaan bagi kita ya, pertolongan itu adalah sebuah pemberian. Orang membantu kita itu adalah sebuah pemberian yang ikhlas dari mereka. Bagaimana mungkin kita masih menuntut sebuah pemberian? Yaitu kan karena ketergerakan hati orang kepada kita. Tapi malah kita, beberapa orang ataupun menuntut agar dibantu dengan cara-cara yang kita maksud. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam Injil hari ini, kalau kita perhatikan baik-baik, pada waktu itu para murid bukan hanya ketakutan dan panik karena ombak dan topan yang dahsyat. Suatu penggambaran situasi kondisi di mana dunia pada saat itu merasa kacau, merasa hancur, merasa takut, dan mereka pasti tidak akan bisa selamat karena ombaknya begitu besar. Mereka juga gusar di sini, kesal sekali karena di tengah-tengah kekacauan itu melihat Yesus sedang tidur di buritan.
Ya, orang udah kacau-kacaunya, Yesus tenang-tenang saja tidur-tiduran di situ ya. Lalu rasa takut berubah menjadi rasa kesal dan marah. Dan keluarlah perkataan yang sangat mengherankan menurut saya di situ. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Kenapa bisa mengherankan? Karena ungkapan macam apa ini? Harusnya kita merasa sadar dan aneh, kok bisa? Ketika sedang terpojok dan ketakutan dalam ambang kematian, ternyata masih saja sempat berpikir untuk mempertanyakan kepedulian orang lain. Mereka bukan hanya mempertanyakan, malah justru mempersalahkan. Kenapa Yesus tidak berbuat apa-apa? Bahkan juga mungkin dalam kehidupan kita bukannya hanya mempertanyakan, tetapi juga mempersalahkan kenapa orang-orang tidak membantu saya. Bagi mereka, keberadaan Yesus di dalam perahu itu tidak cukup untuk membuat mereka percaya dan berserah kepadanya. Mereka beranggapan bahwa Yesus seharusnya melakukan sesuatu supaya badai dan taufan itu tidak berlarut-larut. Mereka tidak terima bahwa ketika mereka diombang-ambingkan ombak, Yesus masih bisa tidur di atas bantal. Dan kisah Injil hari ini rasa-rasanya juga dapat menyadarkan kita dan mengingatkan kembali pengalaman kita. Mungkin kita juga pernah atau malah sering menuntut orang lain untuk peduli kepada kita, untuk ikut susah manakala kita sedang mengalami kesulitan. Bahkan juga menuntut dan memaksa Tuhan untuk segera menyelesaikan segala permasalahan kita. Seringkali muncul seperti ini, saya kan sedang susah, kok kamu malah diam saja, kamu tuh saudara saya loh. Itu kan ada yang kayak gitu ya. Saya kan sedang susah, kok malah kamu sebagai teman malah ketawa gitu kan. Ada orang jatuh ketawa, diketawain kan biasanya gitu kan. Kami kan sedang susah, kok nggak ada yang lihat kami. Giliran kita orang susah kita bantu kok gitu kan. Suatu pertanyaan atau pernyataan-pernyataan yang kerap kali muncul dalam hidup kita. Ketika kita susah, kita juga ingin orang lain ikut merasakan dan mengalami kesulitan yang kita rasakan. Begitulah seakan-akan kita hendak berujar dalam hati kalau ada orang-orang yang melihat kita susah dan hanya diam saja. Sikap ini sebenarnya ganjil, tapi nyata adanya. Bahkan sikap itu bisa menjadi sikap tidak tahu diri. Ya, sudah dibantu, dikasih hati, minta jantung. Lebih parah lagi, inilah sikap orang yang sebenarnya tidak mempunyai iman. Oleh karena itu, setelah badai reda, Yesus bertanya kepada para murid di situ, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Ya, saya tahu dan Yesus tahu juga bahwa itu adalah hal yang wajar. Tetapi bagi orang yang beriman kuat, yang sudah bersama-sama dengan Yesus pada saat itu, yang sudah melihat segala yang dilakukan Yesus, harusnya mereka tidak takut dan justru mereka percaya bahwa meskipun Yesus tertidur di situ, tetapi kita yakin, murid-murid yakin Yesus ada dan pasti akan melakukan sesuatu. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita perlu kembali melihat peristiwa hidup kita yang sudah dan yang masih mungkin akan terjadi. Perhatikanlah reaksi kita ketika kita mengalami keadaan dan kejadian buruk yang sama sekali kita tidak sangka akan menimpa kita. Dan di situ pertanyaan bagi kita, apakah kita juga akan berpikir dan memaksa bahwa Tuhan harus cepat-cepat segera menolong kita? Apakah kita malahan juga sibuk membandingkan situasi kita yang dalam kesusahan itu dengan orang lain yang beruntung karena tidak mengalami kesusahan yang kita miliki? Pertanyaan, coba perhatikan dalam diri kita pertanyaan ini ya, ketika kita mengalami dan merasakan situasi pengalaman buruk, apakah kita juga akan berpikir dan memaksa bahwa Tuhan harus cepat-cepat segera menolong kita
Dan juga pertanyaan lagi, apakah kita malahan juga sibuk membandingkan situasi kita itu dengan orang lain yang beruntung karena tidak mengalami hidup yang sulit seperti kita? Apakah kita juga lalu menjadi kesal dan gusar karena orang-orang di sekitar kita tidak segera menolong kita? Padahal kita bisa saja baru akan tahu seberapa dalam iman kita ketika kita melalui berbagai kejadian-kejadian yang buruk itu. Kita akan belajar beriman hanya kalau kita berani percaya bahwa Tuhan memang selalu ada di sana. Para murid tahu Tuhan ada di sana tetapi tidak mengimaninya. Mereka takut dan tidak percaya penuh. Kristus Tuhan kita sudah mengalami situasi yang paling gelap ketika ia harus memanggul salib turun ke tempat penantian. Dari hidup manusia sehingga tak ada satu tempat pun, bahkan yang paling menakutkan pun, yang akan menghalangi kehadiran Yesus, kehadiran Tuhan kita. Apa yang dibutuhkan dari diri kita hanyalah tetap berjalan di lembah sekelam apapun hidup kita, sebab kita tahu ada sosok yang setia yang akan selalu menyertai kita dengan gada dan tongkatnya. Sekali lagi, kita hanya perlu berjalan melewati lembah yang kelam ini dan percaya bahwa Ia selalu ada. Dan sekarang semoga kita mengerti bahwa siapa saja dalam hidup ini bisa tergoda untuk menuntut sebuah pertolongan atau juga menuntut belas kasihan, ucapan terima kasih, ungkapan duka cita dan solidaritas dari orang-orang di sekitar kita karena mewajarkan kesusahan kita dan juga kita ingin merasa orang lain merasakan kesulitan kita. Kita boleh berharap untuk Tuhan hadir menemani kita menyelesaikan permasalahan kita, tapi jangan memaksa. Berharap ada unsur iman dan percaya. Memaksa dan menuntut dalam doa-doa kita sama saja berarti kita tidak percaya dengan rencana Allah yang sungguh pasti akan memberikan yang terbaik. Semua tuntutan itu keliru. Semuanya itu adalah, kalau dalam bahasa Latin itu, contradictio interminis, pernyataan yang saling bertentangan. Namanya juga pemberian, tidak harus diminta, pasti akan datang dengan sendirinya. Dan kita tidak perlu menuntut. Kalau menuntut bukan pemberian lagi namanya, tetapi paksaan, dan kita ialah yang meminta. Segala jenis tuntutan atas pertolongan dan pemberian dari orang lain sebenarnya adalah bukti ketidakpercayaan bahwa Tuhan itu setia, bahwa Tuhan selalu berjalan menyertai kita, bahkan mendahului langkah kita. Tuhan sudah tahu apa yang harus dilakukannya untuk kita, untuk menyelesaikan segala problematika hidup kita. Oleh karena itu, semoga kita belajar lebih tegar, lebih setia lagi, lebih sabar kalau menjalani kesusahan. Semoga kita tidak lagi mencari kambing hitam untuk dipersalahkan karena kesulitan yang memang harus kita jalani. Karena kesulitan yang memang harus kita jalani itu akan membuat kita semakin berkembang dan dewasa dalam iman, dalam hidup, dan dalam karakter kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, Tuhan tidak pernah sungguh-sungguh tidur. Tuhan tidak pernah membiarkan kita lebih dari batasan yang kita miliki. Dan Tuhan selalu setia. Tuhan memberkati.